Ku mengerti segala rencana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Selamat pagi. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kami sepanjang hari dari pagi sampai malam. Apa yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya akan membaca dari Mazmur 102 ayat yang ketiga, dan saya kasih judul yaitu Pada Hari Aku Tersesat. Pada hari aku tersesat. Mazmur 102 ayat 3. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Bapak Ibu, ini adalah doa yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan. Dia berkata, jangan sembunyikan wajahmu. Artinya kalau wajah Tuhan disembunyikan, artinya dia tidak berkenan kepada kita. Pada hari aku tersesat. Kadang-kadang kita mengalami kesesakan. Ada biasa kita dengar istilah sesak napas dan lain sebagainya. Pemazmur bilang, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Ini permohonannya. Bapak Ibu, sementara mengalami kesesakan besar dalam hidup ini, bila mana hampir segala sesuatu menjadi kacau dan kita tidak sanggup mengubah situasi, maka kita harus atau hanya satu-satunya harapan yang kita bisa harapkan antara lain. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 39 ayat 1, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur betul-betul berada dalam suatu situasi yang sesak. Terhimpit. Mau maju berat, mau mundur pun tidak mungkin. Nah, maka satu-satunya jalan kita datang kepada Tuhan, ke atas. Kita berseru ke atas dan berkata, berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mata. Sehingga dia lanjutkan di dalam Mazmur pasal 17 juga ada berkata begini, ayat 1. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Dengarkan Tuhan perkara yang benar. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar, Mazmur bilang, perhatikan seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Tapi kalau kita seringkali menipu, berbohong, kita berteriak-teriak, maka doa kita tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Makanya
penjelasan ayat ini, doa kita akan didengar Tuhan atas ketaatan atau kesetiaan kita kepada kehendak-Nya dan jalan Allah. Sekali lagi, doa kita Tuhan dengar. Yang penting kita dasarkan atas ketaatan. Kita perlu taat, kita setia untuk menghidupi kehendak-Nya dan hidup di dalam jalan-Nya Tuhan. Yang kedua, mohon kemurahan dan campur tangan Tuhan. Mazmur 18 ayat 36, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Perisai keselamatan dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Tangan kananmu ya Tuhan menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kalau sampai hari ini kita masih ada dan kita bisa berhasil dalam menjalani kehidupan, Bapak Ibu Saudara bisa berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik, membuat kita menjadi besar, maka itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan itu berbicara tentang kekuatan, bicara tentang kekuasaan yang membuat kita besar. Bukan karena kita bisa, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pujian itu sungguh luar biasa. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Dan yang ketiga terakhir, yakinlah bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Mazmur 13 ayat 4, Pandanglah kiranya jawablah aku, ya Tuhan. Sekali lagi, pandanglah kiranya jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur lalu mati. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, supaya saya bisa melangkah. Aku tidak mau tertidur dan dinina-bobokkan dengan situasi yang terjadi. Akhirnya rohani, mungkin kita sehat, mungkin kita sukses, tapi rohani kita lagi tertidur. Dan akhirnya nanti mengalami yang namanya kematian rohani. Oleh karena itu Mazmur 20 ayat yang kedua dia berkata, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Allah mau menjadi pelindung, menjadi benteng di sekeliling kita, sehingga musuh-musuh tidak akan menghancurkan. Musuh-musuh tidak akan sanggup untuk memerangi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah Tuhan menjadi benteng keselamatan, perisai keselamatan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kuatkan saudara-saudara di mana saja berada, Bapak Ibu, dan siapapun yang mendengar renungan ini, yang lemah kuatkan, yang sakit sekali lagi Tuhan menjamah dan menyembuhkan, supaya mereka boleh sehat untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami. Karena kami sungguh yakin Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Yang tidak memiliki pekerjaan, kami juga berdoa, Tuhan Engkau buka jalan. Berkati dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan berkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Tuhan berkati sampai ke RT pemerintah Indonesia. Tuhan tolong, khususnya bencana penyakit corona. Tuhan hanya yang sanggup menyembuhkan umat Tuhan dan menghilangkan, membasmi penyakit ini sampai tuntas. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.